محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين الأرض والعجم يا ربي بالمصطفى والمراشدين واغفر لنا ما مضى في كوننا ولا نعمي يا ربي المصطفى والمراشدين واغفر لنا يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وقدائم يا ربي في المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا والتعب يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا الخطايا والتعب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنادي الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة والسعادة في الدارين والمغفرة لنا ولآبائنا ولجميع أقاربنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبهذه النية وبكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Selanjutnya surah Al-A'raf ayat 65 64 ya. Fakadzabuhu, kaumnya, kaum Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh. Artinya apa yang Nabi Nuh ajak dia nggak mau ikut ya. Bahkan Nabi Nuh diejek-ejek ya, dikatakan orang gila ya. Maka Allah perintahkan untuk membuat
kapal. Nanti pada masanya maka akan datang banjir sampai anaknya kan nggak mau ikut. Ada satu istrinya pun nggak mau ikut juga. Ya. Jadi nggak ada lagi keturunan Kan'an. Yang masuk kapal semuanya selamat. Maka kata Allah, fa'anjainahu, maka kami selamatkan Nabi Nuh walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh, ya. Minal gharqi, dari tenggelam, karena banjir itu sampai ke gunung, ya. Kan anaknya dipanggil sini nggak mau, katakan sa'awi ila jamalin yaqsimuni, aku akan naik ke gunung aja lah, ya, aku akan selamat. Tapi air sampai ke gunung juga. Nah, semua yang naik ke dalam kapal Nabi Nuh selamat, ya. Itu jelas tuh kata Allah, anjainahu, kami selamatkan Nabi Nuh walladzina ma'ahu fil fulki, dan orang-orang yang bersama Nabi Nuh yaitu di dalam kapal. Selamat dari apa? Minal gharqi, dari tenggelam. Ya, yang tempoh hari kan kapalnya 3 tingkat. Yang di bawah binatang biasa dah, yang nggak ada nilainya. Yang di tengah manusia, yang di atasnya hewan-hewan. Semua laki perempuan, ya. Dan azab yang pertama turun pada zaman Nabi Nuh. Itu pertama tuh. Selesai tuh sampai selesai tuh. Ya, jadi awalnya turun azab waktu zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh nabi yang pertama, rasul yang pertama, ya, yang diutus sesudah Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bukan rasul, Nabi Adam nabi, ya. Sedangkan Nabi Nuh nabi juga, rasul juga, ulul azmi, ya, yang umurnya 950 tahun, ya. Nah, ulul azmi itu yang paling tinggi. Jadi ada yang nabi, ada rasul, ada ulul azmi. Ulul azmi 5, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW. Dari ulul azmi itu yang paling mulia Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya. Nah, bapak dari semua nabi-nabi yaitu Nabi Ibrahim. Jadi pertama rasul yaitu Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh meminta, Rabbi la tazal 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan kau sisakan orang kafir di muka bumi. Maka habis semuanya orang kafir. Yang selamat yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh. Tapi kita nggak usah minta doa begitu, nggak usah, ya. Kalau kita minta nggak ada dakwah lagi, semuanya orang baik, ya, ya. Jadi tetap aja biasa dah, ya. Ada orang beriman, ada kafir, ada munafik, ada orang baik, ada orang nggak baik, ya. Kalau semuanya baik, nggak ada polisi, nggak ada satpam, nggak ada tentara, ya. Nggak ada orang jual peralatan perang, nggak ada perang, orang baik semuanya, ya. Ya. Nggak ada pintu, nggak ada jendela, orang nggak ada pencuri, aman, ya. Jadi bagus jadinya, ya. Ada orang kafir, ada orang mukmin, ada orang munafik, ya. Ya. Nah, yang beriman dia yang beruntung. Kalau semuanya beriman ya nggak ada tantangan namanya, ya. Jadi syaa fal yu'min wa man syaa fal yakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Yang beriman bersyukur, alhamdulillah. Jaga terus, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Sedangkan yang di luar Islam kita doain supaya mereka mendapat taufik dan hidayah. Dan kita hidup lakum dinukum waliyadin, hidup berdampingan, ya, nggak boleh rasis, nggak boleh mengejek, ya. Karena apa? Karena untuk mendapat hidayah itu dari Allah. Jadi bukan kita hanya sebab taklim, sebab dakwah, sebab. Tapi hakikat yang menjadikan orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha'u. Innaka anta ya Rasulullah la tahdi man ahbabta. Enggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Pamannya kan, ya, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan yang cinta sama Nabi kan, yang membela Nabi. Tapi ketika Nabi membawa jalan Islam dimusuhin, itu pamannya. Tapi yang memberi hidayah walakin Allah yahdi man yasha'u, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kita orang-orang Indonesia Allah berikan hidayah, ya, menjadi orang Islam. Yang penting kita jaga, ya, karena apa? Karena yang paling penting itu dalam Islam yang terakhir. Karena kata Nabi, innamal a'malu bihawatimiha. Sesungguhnya amal itu dinilai yang terakhir. Awalnya nggak benar, kafir, akhirnya masuk Islam, cakep. Awalnya ahli ibadat, pas udah tuanya kafir, gugur semuanya. Itu. Jadi kalau disuruh pilih mana yang bagus, ya, yang bagus yang matinya dalam keadaan beriman. Kita kan suka minta, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Husnul khatimah pakai hak. Husnul khatimah, akhir yang bagus. Nah, sedangkan akhir kehidupan kita nggak tahu kan? Kita nggak tahu, ajal kita nggak tahu, ya. Nah, kapan datangnya? Karena kita nggak tahu, maka tetap kita jaga dengan harapan pas kita mati di dalam beriman, di dalam taat kepada Allah. Andai kata tahu bakal mati, umpamanya sebulan lagi, bisa nggak ibadah? Ya bisa. Bisa nggak? Kagak bakal bisa, stres. Untung Allah nggak kasih tahu kapan kamu bakal mati. Rahmat Allah diberikan kepada kita manusia, kita tidak tahu kapan kita bakal mati. Andai kata kita tahu setahun lagi bakal mati, dari sekarang nggak bisa ngapain-ngapain, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, mati dah kita. Makanya ayam itu, ya, kalau dia tahu bakal mati, nggak ada yang kita makan dalam keadaan gemuk. Coba, ayam, sapi, kambing tuh yang mau dikorbanin tuh, kalau dia tahu tidak bakal mati, nggak ada yang makan rumput. Pas kita potong udah tinggal tulangnya semuanya. Untung dia nggak tahu tuh dia bakal mati. Jadi masih makan aja. Pagi mau dipotong masih makan juga, kan nggak tahu. Ya, itu. Jadi Allah tidak kasih tahu kapan kita bakal mati, rahmatan. Itu sebagai rahmat buat kita, sehingga kita masih semangat untuk hidup, ya. Dan memang zaman sekarang ini, ya, banyak orang mati mendadak, ya. Mati kata dokter serangan jantung, ya. Hanya yang udah divaksin periksa jantungnya, ya. Ya. Kali-kali aja nggak benar begitu kan, ya. Jadi hidup sehat lah yang bagus lah. Walaupun ajal dari Allah, ya, tapi kan kita sebagai manusia kan melihatnya, ya, dengan pola hidup yang bagus, makan yang bagus, istirahat yang bagus, nggak stres. Itu kan diantaranya itu, ya. Nah, kenapa? Karena stres itu paling bahaya. Nggak ada lagi, ya. Kalau stres itu habis lah, semua hancur tubuh kita dah.
ya. Makanya usahakan jangan sampai stres, ya, hidup santai aja dah, ya. Nyengir aja ya. Obatnya itu, ya, biar ente dokter, biar ente profesor, biar ente konglomerat, biar jenderal, biar presiden, menteri, kalau udah kena stres habis, kurus kering gitu ya. Makanya hidup yang enak begini, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi ikutilah, ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lihat kaum-kaum yang tidak mengikuti Rasul. Kalau zaman dahulu semua umat yang tidak taat kepada Rasulnya langsung diazab, langsung, kecuali umat Nabi Muhammad SAW, ya, nggak diazab, ya, sejahat apapun, seburuk apapun yang kita lakukan tidak akan diazab. Kalaupun ada apa namanya musibah-musibah, itu namanya ujian, ya. Tapi kalau umat terdahulu langsung diazab, turun gempa, longsor, suara dari langit, hujan, angin, mati semua. Ya, kita enggak, umat Islam, ya. Karena apa? Karena Nabi diutus menjadi rahmat, ya. Nah, siapa yang beriman dia beruntung, siapa yang kafir dia rugi. Baik, ini penting nih, ya. Mengapa mereka diazab? Karena sebab tidak mau mengikuti Nabi Nuh. Wa aghraqna alladziina kazzabu biayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Bitufan, ya, kalau bahasa kita topan, ya, itu dengan banjir yang luar biasa, ya. Coba lihat tuh, Masya Allah, ya. Habis semua kafir, nggak ada lagi. Yang ada yang itu yang di kapal itu yang beriman. Sesudah itu berkembang kafir lagi. Itu hidup begitu. Ini zaman ini baik semua, nanti sesudah itu jelek lagi, baik lagi, jelek lagi. Jadi antara hak dan batil terus menerus tuh. Nggak pernah ada damainya, ada hak, ada batil, terus menerus sampai kiamat, ya. Maka beruntunglah orang-orang yang tetap istiqomah di dalam taat kepada Allah. Innahum kanu qauman amin, sesungguhnya mereka adalah kaum yang amin, kaum yang bodoh, kaum yang jahil. Bodoh dalam arti kata tidak mau mengikuti Nabi Nuh, ya. Makanya kita ikuti kapalnya Nabi Muhammad SAW, ya. Kita selamat dah, ya, mengikuti ulama-ulama yang soleh, ya. Apalagi zaman sekarang, ya Allah, kita ngelus dada, ya, kiai-kiai yang pada punya pesantren, ya, yang ahli zikir, tapi memilih pemimpinnya, Masya Allah, sampai ngurut ada sampai begitu, ya. Jadi ilmunya zikirnya bagaimana itu? Kalau bagi kita ya pilih aja amin gitu, ya. Ngapain pilih yang lain itu? Iya, iya, kiai-kiai itu, ya. Sebagian yang di Banten, yang di Jawa, Jawa Timur, ulama-ulama bagi kita besar. Ya, dipilih yang lain. Bagaimana itu? Mungkin ulama kita nggak tahu, dia nggak baca internet karena dizikir terus kan, zikir. Ya, dia nggak pergi kemana-mana, nggak ke mall, nggak nonton TV, ya, nggak baca internet, ya, dia nggak tahu siapa itu si Anu gitu kan. Iya. Kita ya beruntung lah nih, ya, bagi saya jamaah yang ngaji, ya, kalau dia pilih Anies cakep lah, ya. Karena ketahuan, pendidikannya ketahuan, ijazahnya ketahuan,
ya, semasa dia menjabat apa aja ketahuan, hasilnya udah kelihatan bermanfaat. Kalau yang lainnya nggak ketahuan itu ya. Makanya ya ini kaum Nabi Nuh sebabnya dia nggak taat, akhirnya tenggelam, mati semua ya. Yang selamat hanya yang mengikuti Nabi Nuh masuk ke dalam kapalnya. Jadi jelas tuh, wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Siapa itu? Alladzina kallabu, orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Apa itu? Bitufan, yaitu dengan datangnya banjir. Fa anjayna walladzina ma'ahu innahum kanu qauman amin. Innahum, sesungguhnya mereka yang ditenggelamkan itu kan mereka kauman, satu kaum amin. Amin itu kalau kita buta ya, buta mata, tapi buta semuanya ya. Itu termasuk orang yang hak, dengan bahwa yang hak kaum wa ila adin ahahum hudan ya, wa arsalna, dan utus ila adin kaum Ad ya. Ad al-ula, Ad al-ula itu maksudnya dari kaum Ad yang ini, nanti Ad al-ukhra ila ahahum, ila adil ahahum, ahahum saudaranya, saudara senasab. Siapa itu? Namanya Hudan, yaitu Nabi Hud. bin Samin bin Nuh alaihi salam, itu Ad-ula. Udun bin Abdullah bin Robah bin Junud bin Adin bin Ausin. Yang mengagumkan itu ya, ada semua nama-namanya. Sudah ribuan tahun itu tercatat itu nama-namanya semua, karena ada manuskripnya. Nah, terus makanya ajaran Islam itu semuanya ada bukti, ada sejarahnya, ada hadisnya, ada semua. Luar biasa ya, segitu hebatnya itu ulama-ulama Islam ya. Mereka mempelajari sampai dibukuin ya, sampai semua ada namanya. Dari Adam tuh, keturunan Adam, Nuh semua ada. Anak-anak Nabi Nuh semua ada. Anaknya Nabi Shu'aib ada semua. Anak Nabi Ibrahim dari keturunan Hajar, dari keturunan Sarah, semua ada semua. Ya. Jadi ini satu contoh bahwa kaum Ad itu memang kaum yang hebat ya. Jadi orang-orang yang kuat ya. Nanti ada di sini. Qala ya qaumi ibudullaha. Lihat tuh. Kaum Ad, kaum Hud, semua mengajak, ya qaumi, wahai kaumku, ani'budullaha, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah. Mengapa? Karena dulunya mereka menyembah kepada selain Allah, patung, batu, apa aja lah ya. Kayak kita zaman animisme ya. Waktu saya di pesantren Gontor dulu, itu kalau kita pergi ke kampung-kampung itu banyak pohonan besar-besar, di bawahnya ada tampah isinya nasi tumpeng, di bawahnya ayam telur utuh. Sedangkan mereka itu
sebagian makannya gaplek. Gaplek itu singkong yang ditumbuk. Jadi kalau kita lihat di rumah-rumah orang kampung, tuh di atas rumahnya itu digantung semuanya singkong pada kering. Itu nanti itu kalau berasnya habis, baru itu makan singkong. Ya. Singkong ditumbuk namanya gaplek gitu. Ya. Tapi kalau buat kasih sajian ayam utuh dikasih, telur, di bawah itu bawah puunan. Karena masih percaya sama gitu-gituan. Sampai sekarang pun masih percaya orang kita sebagian. Ya. Nah jadi mereka itu menyembah kepada batu. Maka semuanya Nabi mengajak kepada kaumnya, a'budullaha, hendaklah kamu semua beribadah hanya kepada Allah. Ai wahiduhu, esakanlah Allah. Jadi semua Rasul ya, dari Adam, Nuh, semua sampai Rasulullah mengajak kaumnya bertauhid, yaitu mengesakan Allah. Allah satu, nggak punya teman, nggak punya anak, sendirian, qiyamun binafsihi. Itu Allah Subhanahu wa taala yang diajak kaumnya untuk mengesakan Allah. Sedangkan kaumnya itu dia menyembah batu, dia menyembah binatang, menyembah matahari, menyembah bulan, pokoknya hal-hal yang gaib disembah. Ya. Kita umat Islam enggak, karena semuanya dari Allah. Ya. Walaupun kayak kan ada keris, ya, keris yang sampai keris itu ada yang harganya sampai 5M. Ya, ada keris satu pasang. Sampai di Jerman, orang Jerman tuh yang ahli purbakala datang ke Indonesia untuk mencari pasangan keris. Ketemu. Sampai dibeli kalau nggak salah 2,5 M. Gitu. Jadi memang ada silsilahnya, benda-benda purbakala gitu, benda bersejarah. Ya, tapi ada juga yang paham benda itu memiliki kekuatan. Ya. Ya kalau memang ada kekuatan bisa saja, tapi semuanya dari Allah. Allah yang memberikan kekuatan. Ya, jadi semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak cincin, Allah berikan kekuatan. Kakek saya dulu punya cincin, itu kalau dikantongin, dicukur, pergi ke tukang cukur, nggak nempan, rambutnya dicukur. Tukang cukur nggak tahu, pasti dibilang, Kong Majid, namanya Abdul Majid, tukang cukur bilang, Kong Majid, lepas dong tuh cincinnya. Jadi ada itu cincin, ada itu zaman dulu. Ya kalau sekarang nggak tahu dah. Ya. Jadi zaman dulu tuh dan semua bukti. Dari batu itu. Nah itu kalau dijual mahal, tapi orang-orang kita pada nggak mau jual, buat apaan? Ya, karena kebunnya ada, ayamnya ada, sapinya ada, buat apaan? Nah, ada tuh batu yang memiliki kekuatan, tapi itu dari Allah. Ya. Ya, bukannya batu itu bukan dari Allah. Jadi kita percaya bahwa semuanya dengan takdir izin Allah. Makanya dikhawatirkan kita musyrik itu tuh, karena dipercaya kepada itu, dia lupa dengan Allah. Itu. Tapi kalau dia bahwa semuanya atas Allah, ya. Jadi kayak gelang, ya, pakai gelang, nggak ngapain, diapain aja. Kan ada orang yang ditembak, pencuri yang ditembak nggak ngapain kan, yang dibacok pada nggak ngapain, ya. Nah, itu katanya digebuk pakai daun kelor. Ini coba lah kalau orang yang punya susuk, pada gebuk pakai daun kelor, rontok susuknya. Daun kelor itu, makanya orang dulu semuanya punya daun kelor. Orang yang punya susuk, dia nggak berani makan daun kelor. Kalau ente curi kan kasih sayur kelor gitu, dia nggak bakal berani makan. Kalau dimakan rontok. Ini kira-kira ini kayaknya ada susuknya nih. Nah, kasih daun kelor, sayur kelor gitu, dia nggak makan.
atau sate. Dia nggak bakal makan sate begini, paling copotin atau malah pantangan makan sate begini kalau ada susuknya gitu. Banyak contoh-contoh orang yang ada susuknya gitu ya. Nah, jadi biasanya tuh artis-artis ya, dia pasang susuk di mall-mall, banyak pasang susuk, mau pakai emas, mau pakai perak, mau pakai tembaga, ada bisi dimasukin gitu. Kalau umpamanya dimasukin di bibirnya, bawaannya itu lihat bibirnya orang demen gitu ya. Masuk ditaruh di pantatnya, bawaannya lihat pantatnya, wah pingsan tuh orang gitu. Susuk. Artis tuh ditaruh di sini dadanya, jadi lihat dadanya, wah udah lupa bininya lah gitu. Banyak ya. Jadi kalau kita lihat memang itu, tapi kalau dia punya ilmu batin dia tahu, nah ini ada susuknya nih gitu. Ada orang dia taruh susuk di telapak kakinya. Jadi kemana dia datang ke rumah orang, orang pada demen. Jadi suruh nginep gitu. Jadi dia datang dari daerah, jadi kalau dia ke Jakarta, semua saudaranya yang dikunjungin semua pada tahan suruh nginep, karena di kakinya itu ada susuknya. Itu ketahuannya kapan? Ketahuannya itu waktu dia mau meninggal. Mau meninggal lama matinya. Kebetulan panggil orang yang ngerti, katanya ada susuknya di kaki. Nah, terus tanya dia itu, kenapa di kaki? Itu ditaruh tuh katanya kalau di kemana aja orang pada demen. Ya kalau di rumah siapa aja orang pada suruh dia nginep gitu. Itu ada. Cuman matinya susah. Kan yang mati susah, jangan-jangan ada susuknya gitu. Ya. Gitu. Ya. Jadi begitulah kita, yang penting tauhid. Dan semua nabi dan rasul mengajak umatnya bertauhid, ay wahiduhu, esakanlah Allah. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada bagi kamu Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada lagi, hanya Allah yang sendirian, enggak punya anak, enggak punya teman. Lam yalid walam yulad, sendirian maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari dulu, tapi syariatnya berbeda. Ya nggak ada masalah. Yang penting tauhidnya, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Afala tattaqun, apakah kamu nggak bertakwa? Apakah kamu nggak jaga dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita takut kepada Allah, maka kita esakan Allah. Ya. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in, itu yang kita baca itu. Maka surah Fatihah itu semuanya udah ada semuanya. Dari situ aja udah kita tahu. Asal kita paham surah Fatihah saja udah cukup. Semua ada di situ. Jadi dari iyyaka na'budu, ya. Asalnya itu na'budu iyyaka, tapi didahulukan iyyaka na'budu. Jadi kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Sesudah ibadah baru wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta. Jadi kalau kita habis ibadah minta, nah sembahyang kagak, ngaji kagak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bagaimana? Nah. Dia gak taat kepada Allah, dia gak ngerti, mintanya sama Allah. Ya, ibadah dulu, jadi orang benar, kita minta langsung. Nah sekarang orang kita gak kenal, tahu-tahu minta, bagaimana? Ya. Kalau kita udah kenal, nggak diminta juga dikasih. Ya. Nah, jadi kita harus kenal dulu kepada Allah. Jadi qaidahnya ibadah dulu, baru kita minta kepada Allah. Itu dia tuh, iyyaka na'budu. Sesudah kita ibadah baru wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau kami minta tolong. Takhafunahu fatu'minun,
Apakah kamu tidak takut kepada Allah dari azabnya? Kalau kamu takut, fatu'minun, maka berimanlah kepada Allah. Qala al-mala'u baru min, berkata al-mala itu pembesar ya, orang-orang yang apa namanya itu, pejabat-pejabat dah ya, orang kaya, orang yang punya kedudukan, namanya ya. Mereka mengatakan apa? Qala al-mala'u alladzina kafaru min qaumihi, berkata orang-orang dari kaumnya ya, kaum Ad, kaum Hud yang kafir, inna lanaraka fi safahatin. Lihat tuh ya, kata kami sebenarnya melihat kamu dalam keadaan jahalah, bodoh. Ya, ya. Nabi Hud yang mengajak beriman, mengesahkan Allah, dikatakan bodoh. Ya, makanya kita ini umat Islam dikatakan umat yang bodoh, umat yang miskin, umat yang teroris, umat yang nggak berakhlak. Ya, diejek-ejek itu dari dulu. Itu ada kata-kata millatul kafiri wahidah, agamanya orang kafir satu. Uslubnya, cara mereka memusuhi orang beriman satu, sama. Kalau kita baca sejarah kisah-kisah dalam Al-Quran, semuanya nabi-nabi itu ada yang dibunuh, ada yang disiksa, sama dengan sekarang. Itu makanya kita umat Islam nggak punya teman, hanya ada Allah saja. Ya. Orang-orang kafir bukan teman kita, ya. Dia tidak mungkin menolong kita, meskipun zahirnya ya secara hubungan berteman, tapi sebenarnya di batinnya mereka tidak akan redha kepada kita. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, itu kaidah, nggak bakal ya, asal dia Yahudi Nasrani nggak bakal dia redha kepada kita sampai kita ngikutin dia, sampai kita keluar dari agama Islam. Makanya kita sama umat Islam kompak. Kita nggak punya teman kita umat Islam. Semua seluruh dunia, asal dia orang Islam, itu teman kita, saudara kita. Kalau kita kompak nih umat Islam, nggak ada yang mampu mengalahkan kita. Tapi orang-orang kafir tahu kalau umat Islam kompak nggak bisa dikalahin, maka dihancurkan, diadu domba supaya bermusuhan. Dan saking canggihnya, kita nggak merasa kalau kita lagi diadu domba. Saking canggihnya tuh mereka, saking halusnya tuh mereka bermain, nggak terasa. Semua udah dipecah. Negara Arab tuh dipecah-pecah. Ada umpamanya Jordan, dia ke Inggris, ya. Syria ke Rusia, Irak ke Cina umpamanya, ya. Nanti Emirat ke Amerika umpamanya. Jadi udah dipecah-pecah. Udah dibagi, dan semua paling ngambil bagiannya. Nah, Indonesia kemana ini? Indonesia ke Cina, ke Amerika, ke Rusia, semua udah dipecah. Ya, pecah. Ya, bagus, tapi gara-gara itu dipecahkan. Sampai sekarang kan masalah kunut masih ribut kan? Ya, ada yang kunut, ada yang kagak, ribut. Ada yang kagak, ribut. Ada yang bilang Sayyiduna, ada yang bilang nggak pakai Sayyiduna, ribut lagi. Ada yang usolni, dia nggak usolni, ribut lagi. Itu dia sebabnya ini. Kenapa? Karena kita umat Islam tidak bersatu. Akhirnya dipecah belah. Maka mereka mengatakan bahwa kamu orang-orang yang bodoh. Sampai sekarang kita dianggap orang yang bodoh, orang nggak berpendidikan, ya, miskin, bodoh, penyakitan.
ya, kampungan, sarungan, kan gitu. Ya, itu tuduhan mereka persis yang dituduhkan kepada Nabi Hud. Nah, mereka mengatakan kami melihat kamu adalah orang-orang yang bodoh. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin, dan sesungguhnya kami mengira kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Ya tuh, nabinya dikatakan berdusta. Lihat bagaimana tuh orang-orang kafir, orang soleh, orang benar dikatakan berdusta. Persis kayak kita umat Islam dianggap kita berdusta, berbohong, menipu. Apa yang kita lakukan semua, kita di masjid, kita ibadah, kita nggak korupsi, kita makan yang halal, kita kerja nggak minta-minta, tetap aja dianggap kita orang-orang yang bodoh, orang-orang yang suka berdusta. Cukuplah ya. Udah masuk tahun 2024 ya, nggak terasa ya. Umur semakin tua ya, fisik semakin lemah ya. Semuanya lah semakin lemah ya. Mudah-mudahan dengan barakah fatihah Allah berikan kita keberkahan, umur panjang, sehat walafiat, rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, keturunan yang soleh dan solehah. Ustaz Haji Yunus Hasan akan berangkat umroh pada tanggal 25 Januari ya. Mudah-mudahan pergi selamat, kembali selamat ya. Kalau umrohnya biayanya 35, ongkosnya 50, 85 juta itu ya. Itu ya. 10 hari, 15 hari 85 jutaan itu ya. Itu tapi orang yang umroh Allah ganti, walaupun keluar 80 juta entar ada rezeki masuk lagi segitu ya, bisa lebih ya. Mudah-mudahan dapat umroh mabrurah ya. Juga anaknya Pak Khairul ya, lagi kena Amanda ya, biasa dah. Mudah-mudahan sehat walafiat ya, anak-anak kita semuanya sehat walafiat, Allah berikan keberkahan, semangat untuk thalabul ilmi. Wa bihadin ya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم واستعنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.